Sayang. Suami, ini di mana? Jangan sampai siapapun tahu mata kamu sudah bisa lihat. Kamu di mana? Kamu harus bertahan, harus tetap hidup. Sayang. Sayang kenapa? Tidak, bukan apa-apa. Cuma mimpi buruk. Sayang, meski matamu tak bisa melihat. Aku di sini kok. Lin Hao, kamu masih pura-pura ya? Jangan lupa, siapa istrimu sebenarnya? Sayang, istirahatlah baik-baik. Sayang, aku pasti akan bertahan, akan balas dendam untukmu. Mereka harus bayar darah. Aku bisa melihat, aku benar-benar bisa melihat. Sungguh ajaib, tak disangka penyakit matamu lama bisa pulih sebaik ini. Selamat, Nyonya Lin. Ya, berkat suamimu, Pak Lin, yang terus cari kornea yang cocok untukmu. Kalau dia tahu ini, pasti senang. Tolong rahasiakan ini. Aku mau pulang, mau bilang langsung ke Hao Wen, beri dia kejutan. Lima juta, cuma 3 hari, kalian rugi 5 juta lagi. Lin Hao mau bikin grup Lin bangkrut total. Cuma 5 juta, kamu nggak kekurangan uang segitu kan? Terakhir kali, tolong aku mohon. Iya, kalau kakak nggak bisa bayar, lintah darat itu pasti bunuh Hao. Hao itu adik kandungmu, tolonglah bantu dia. Dengar baik-baik, mulai hari ini, aku tak akan beri kamu uang lagi. Kita putus hubungan, jangan kontak lagi. Kita sama-sama anak orang tua, kenapa cuma kamu yang warisi usaha keluarga? Aku nggak punya apa-apa. Aku bunuh kamu. Semua ini jadi milikku. Kalau nggak kasih uang, kamu mati. Hao, kamu. Hao, kamu sudah membunuh orang. Bukan salahku, ini bukan salahku. Dia yang paksa aku, dia yang nggak kasih uang, dia nggak kasih aku jalan hidup, sayang. Ini bukan salahku kan? Semuanya salah Lin Haowen. Dia kaya banget, kenapa nggak kasih kita sedikit? Dia rela keluar banyak uang untuk Guyayan, wanita itu buat berobat, tapi nggak mau selamatkan kita. Semua salah dia, kita yang keluarga sebenarnya. Dia rela kasih uang ke orang luar, bukan ke aku. Dia yang salah pada aku. Kita sama-sama anak orang tua, grup Lin, ada bagian milikku juga. Kenapa? Kenapa kamu tega banget ke aku? Kalau kamu kasih uang ke aku, bukankah semua beres? Semuanya salah kamu. Mulai sekarang, semua ini milikku. Sayang, aku punya kabar baik. Lin Hao bunuh suamiku. Tidak bisa, jangan sampai dia tahu mataku sudah pulih. Kalau tidak, aku juga akan mati. Sayang, aku pulang. Barusan aku dengar suara Lulu. Lulu datang? Ah, itu kakak iparku. Aku datang lihat kamu. Sayang, Lulu datang jenguk aku. Kenapa nggak telepon aku?
Apa maksudnya ini? Dia nggak lihat. Dia kira aku, Lin Haowen. Sayang, kamu mau kemana? Hari ini jadwal kontrolku, baru pulang dari RS. Sayang, kok kamu lupa ini juga? Akhir-akhir ini kantor sibuk, banyak hal sulit diingat. Ya udah, kamu lanjut kerja, aku ke kamar dulu. Jangan lupa istirahat ya. Nggak benar, dia ke rumah sakit. Kenapa nggak pakai tongkat? Dulu ke RS selalu ada yang temani, selalu ada yang temani. Kali ini mana mungkin pulang sendiri? Apa matanya sudah sembuh, dia pura-pura buta? Coba saja nanti tahu. Sayang, Sayang, kenapa? tahan ya. Jangan sampai mereka tahu, mata aku sudah sembuh. Sayang, kenapa ke RS kali ini tak bawa pengasuh? Sayang, kamu lupa, asisten rumah tangga ada urusan. Dia pulang beberapa hari lalu, akhir-akhir ini, aku sendirian di rumah. Begitu ya. Kamu sendirian di rumah, aku juga khawatir. Biar Lulu tinggal temani kamu. Dia mau tinggal buat awasi aku. Jangan biarkan dia tinggal. Kalau tidak, makin susah aku lepas. Tidak bisa. Mana bisa biarkan Lulu datang urus aku. Kakak ipar, tenang aja, aku pasti jaga kamu baik-baik. Tapi, Sayang, dengarkan ya, kantor lagi sibuk. Kamu sendirian di rumah, aku khawatir. Biar Lulu tinggal jaga kamu. baiklah Lulu, maaf merepotkan kamu. Kita satu keluarga, memang seharusnya. Tapi hari ini kamu ke RS, apa kata dokter? Matamu benar-benar tak bisa lihat apa-apa. Ada kemungkinan sudah sembuh. Dokter bilang mataku masih sama saja. Mungkin seumur hidup tak akan sembuh. Jangan sedih kakak ipar, walau kamu tak bisa lihat selamanya, aku tetap akan jaga kamu seumur hidup. Sudah, istirahat dulu saja. Aku siapkan kamar tamu untuk Lulu, aku bereskan kamar tamu. Oke. Tenang saja sayang, aku pasti buat mereka bayar akibatnya. Dia benar-benar tak bisa lihat apa-apa. Sayang, matamu sudah sembuh, mau sembunyikan sampai kapan? Sayang, kamu bicara apa? Aku nggak paham. Gak apa-apa kupikir, kamu mau beri aku kejutan. Sayang, sejak pulang dari RS, belum makan kan? Ini Lulu beli buatmu, Wagyu Premium, baik buat kesehatan. Ayo, tusuk di sini. Ini. Sayang, ada apa denganmu hari ini? Ini apa? Kenapa baunya darah banget? Dulu, kamu nggak pernah suruh aku lakukan ini? Sudah, cuman bercanda. Santai saja, istirahatlah. Daging sapi ini aku dan Lulu yang urus. Oke. Hawu, Guyayan tetap di sini, sudah tak berguna. Gimana kalau kita sekalian bunuh dia juga? Begitu grup Lin, jadi milik kita semua. Tidak. Harta kakakku dan saham perusahaan, hampir semua atas namanya. Kalau dia mati sekarang, uangnya hilang. Lalu bagaimana? Mulai sekarang, aku Lin Haowen. Asal bisa tipu, si buta ini semua jadi milik kita. Kalau dia ternyata tak buta, Sekalian saja. Biar dia ikut, temani kakakku. oke. Gak nyangka, Lin Haowu dan Zhao Lulu demi uang jadi sejahat itu. Jangan sampai mereka tahu mataku sudah sembuh.
Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Lulu, obatku hilang, aku mau telepon Hawen. HP-ku jatuh lagi. Lihat ini. Kakak ipar mau telepon siapa? Katakan mau telepon kamu atau mau telepon polisi? Sayang, aku cuma mau cari kamu. Sendirian aku takut. Lulu nggak di sini lagi. Sayang, tenang. Aku datang. Jangan khawatir. Lulu, kamu harus lebih jaga kakak iparmu. Tenang saja, kakak ipar. Ada aku di sini, kamu tak perlu ponsel lagi. Aku akan selalu menemani, menjagamu baik-baik. Terima kasih Lulu. Senang ada kamu. Ibu Lin, halo. Ini RS Pusat Kota, bagian mata. Kami menelepon untuk mengingatkan mata Anda. Meski sejauh ini tidak ada masalah, tapi tetap ingat, harus kontrol tepat waktu. Matamu sudah cukup? Lulu, maksudmu apa? Aku juga berharap mataku bisa sembuh. Tapi sekarang, aku benar-benar nggak bisa lihat apa-apa. Katakan, mata kakak iparku tak ada masalah. Apa mungkin dia sudah bisa melihat? Ya, Anda bukan Nilin kan? Saya keluarga Guyayan, jika ada yang mau disampaikan, bilang ke saya saja. Maaf, ini privasi pasien. Sesuai aturan, saya tak bisa beritahu Anda. Kakak ipar, matamu sudah sembuh. Ini hal besar. Kenapa tak bilang ke kami? Jangan-jangan, kamu lihat sesuatu, takut bilang ke kami. Sayang, matamu kapan sembuh? Sayang Lulu, dengar penjelasanku. Akhir-akhir ini, mataku agak sakit. Jadi aku cek ke RS hari ini, bukan cek penglihatan. Dokter bilang aku nggak apa-apa. Jadi aku lega. Sayang, kamu nggak bohong matamu. Benar-benar nggak bisa lihat? Sayang, aku sangat berharap bisa lihat kamu lagi. Tapi aku benar-benar tidak bisa lihat apa-apa. Sayang, aku nggak berguna ya. Hau, jangan percaya omongannya. Matanya pasti sudah pulih. Hari ini kau bunuh Lin Hawen, dia pasti lihat itu. Kita harus cepat bunuh dia, agar tak ada masalah lagi. Iya. Sekarang, bawa dia cek ke RS, tunggu kamu dapatkan dokumen bukti saham, tipu dia tanda tangan, perjanjian transfer saham, lalu bunuh dia. Sayang, matamu sakit, kenapa nggak bilang aku? Aku cuma takut kamu khawatir. Lain kali ada hal begini, harus bilang aku. Oke sayang, kalau nggak ada apa-apa. Tunggu, sayang. Aku antar ke RS, cek sebentar. Aku nggak bisa ke RS. Kalau nggak, masalah pemulihan mataku akan ketahuan. Sayang, cuma masalah kecil. Dan dokter bilang aku nggak apa-apa. Jadi nggak perlu balik lagi. Sayang, kamu paling aku cinta. Kalau nggak antar sendiri ke RS cek sebentar, aku nggak tenang. Kakak ipar, jangan tunda kalau sakit. Dengar saja kata kakak, pergi cek ke RS. Jaga kesehatan dulu, pergi periksa saja, biar semua tenang kan? Iya. Ke RS cek sebentar. Semua sudah tenang kan? Aku sekarang perutku agak nggak enak, jadi nggak bisa ke RS. Aku tetap di rumah istirahat aja. Sayang, perutku sakit. Harus ke RS dong. Kamu kok nggak mau ke RS? Jangan-jangan ada sesuatu. Kamu sembunyikan dari kami? Sayang, mana mungkin aku sembunyikan dari kamu? Aku cuma takut merepotkan, ganggu urusan kantor. Sayang, kamu paling penting buatku. Masalahmu, bukan beban kok. Sayang, ayo kita ke RS sekarang, cek lebih awal. Lebih tenang. Hawen, baru saja lakukan pemeriksaan lanjutan. Lambung Yayan agak bermasalah. Saya sarankan rawat inap. Perlu cek detail lagi? Kamu kenal aku kan? Kamu bahkan tak kenali suara aku. Hawen dan aku teman lama. Kenapa tak kenal suara aku? Aku Song Minglang,
baru pulang dari S3 di luar negeri. Kamu juga minta aku periksa mata Yayan? Oh, Minglang, aku ingat. Aduh, kerjaan kantor lagi banyak, sering lupa. Maaf ya. Pas banget kamu datang. Sekalian bantu cek mata Yayan. Tak masalah. Orang ini jelas bukan Hawen. Hawen tahu aku dokter penyakit dalam. Tak pernah janjian periksa mata Yayan sama aku. Apa Hawen? Kena masalah? Tidak bisa. Aku harus tahu. Masuk. Kalau Lin Hao tahu aku sudah bisa melihat lagi, dia pasti bunuh aku. Aku nggak bisa diam saja. Minglang, matanya gimana? Oh, matanya belum pulih total, perlu perawatan lanjutan. Makasih ya. Ini bukan dokter yang dulu periksa aku, padahal dia tahu mataku sudah sembuh. Kenapa dia tutupi itu? Selanjutnya perhatikan, emosi pasien stabil, hindari cahaya terang, banyak istirahat, aku masih ada pasien lain, aku pergi dulu. Hati-hati. Sayang mataku. Apa seumur hidup nggak akan sembuh? Apa aku akan selamanya jadi buta? Sayang, jangan ngomong gitu. Nggak apa-apa. Aku sama Lulu akan jaga kamu. Makasih suamiku, senang ada kamu. Sayang, Istirahat dulu, ada urusan kantor, aku harus pergi sebentar. Nanti malam aku datang lagi. pergilah kerja, jangan khawatirkan aku. Gimana dokumen bukti saham sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Bagus sekali. Selanjutnya, kita cuma perlu cari cara biar si buta itu tanda tangani perjanjian alih saham, semua jadi milik kita. Tapi, Hawu, dia bakal langsung tanda tangan? Aku rasa ada yang aneh, aku curiga dia nggak buta. Tenang saja. Aku sudah suruh dokter periksa dia, matanya benar-benar tak bisa lihat. Sekarang dia cuma semua harus andalkan aku, si buta. Aku akan buat dia tanda tangan, dia pasti tanda tangan. Bagus banget, Grup Lin. Sebentar lagi jadi milik kita. Sekarang cari pengacara, siapkan surat perjanjian saham, aku harus ke kantor, stabilkan situasi. Jangan biarkan orang tua itu curiga. Malam ini pulang, aku akan suruh dia tanda tangan. Oke. Tunggu dia tanda tangan, kita langsung bunuh dia, kirim dia pergi, biar gabung sama Lin Hawen. Setelah tanda tangan, terserah kamu, aku tutup telepon. Tidak bisa, aku harus segera kabur. Kalau tidak, jangan harap balas dendam, nyawaku sendiri tak akan selamat. Nih, Lin mau kemana? Apa maksudnya ini dikurung? Nyonya Lin, Pak Lin sudah perintahkan Anda tak boleh keluar, jangan buat saya repot. Aku cuma mau ke kamar mandi, itu boleh kan? Ini, Kenapa? Aku bahkan tak bebas ke kamar mandi, tak punya kebebasan itu. Nona Lin, boleh ke toilet demi keamanan Anda, kami ikut Anda ke sana. Kenapa kalian ikut aku ke sana? Kenapa kalian ribut di depan pintu? Pasien butuh istirahat. Suster, aku ingin ke kamar mandi. Bisakah kamu temani aku sebentar? Aku tidak bisa melihat. Baik, ikut saya. tidak Nyonya Lin, jangan bertemu orang luar sendirian. Ada apa dengan kalian? Ini rumah sakit, bukan penjara. Selain itu, kalian ganggu pasien istirahat, bisa tanggung jawab. Sini. Lewat sini. Suster, HP saya tertinggal di kamar. Bisa pinjam HP kamu? Mau telepon sebentar? Tentu bisa. Terima kasih. Nyonya Lin, apa yang kamu lakukan? Ini toilet wanita, kenapa masuk, keluar? Nyonya Lin, Pak Lin bilang kesehatanmu kurang baik, jangan pakai ponsel. Ini HP saya. Biar aku simpan dulu. Orang macam apa sih? Biar aku bantu ke toilet dulu. Oke, makasih. Gimana ini?
Harus cari cara minta tolong. Suster, maaf ganggu, bisa bantu saya lagi? Ya, bisa. Saya agak pusing. Pelan-pelan. Kakak ipar, ngapain kamu? Lulu, akhirnya kamu datang. Tadi saya mau ke toilet. Satpam di pintu. Nggak kasih saya lewat. Jadi saya minta suster bantu. Bantu saya ke sini. Mereka semua adalah kakak senior, bodyguard yang diatur, semua demi jaga keamananmu, kamu itu, kesayangan keluarga kami, kalau kamu kenapa-kenapa gimana. Sekarang aku di sini, nanti ada apa-apa, langsung cari aku saja. Jangan lagi dekat sama orang luar. Tidak masuk akal. Terima kasih Lulu, maaf merepotkan. Kakak ipar, kamu terlalu sopan. Aku sudah janji sama Hawen, akan jaga kamu baik-baik. Aku suruh bodyguard antar kamu pulang. Saya bantu Anda? Sampah, bukankah sudah disuruh awasi dia? Jangan biarkan dia keluar rumah. Kalau terulang lagi, aku minta Pak Lin, pecat kalian semua. Maaf Nona Zhao, Baru saja, dia lakukan sesuatu. dia dan perawat itu pinjam ponsel, tapi aku cegah. Pinjam HP. Kakak ipar, baru saja kamu pinjam HP dari perawat. Iya, diam di sini, bosan banget. Jadi mau pinjam HP biar ada hiburan. Kakak ipar, sekarang aku di sini, aku temani kamu ngobrol. Makasih Lulu, ada kamu, aku lebih baik. Tenang saja, kakak ipar, aku dan Hawan akan selalu jaga kamu. Tapi matamu benar-benar tak bisa lihat. Dokter bilang begitu, katanya mataku kemungkinan besar seumur hidup nggak sembuh. Ya, teknologi medis sekarang bagus, pasti ada harapan. Kakak ipar, kalau matamu sembuh, jangan lupa kabari aku dan Hawen. Oke, kalau penglihatan pulih, pasti aku kasih tahu kalian. Kakak ipar, makan apel? Maaf merepotkan Lulu. Tidak repot. Sudah tugas saya. Aku belum tanda tangan di perjanjian pengalihan saham. Zhao Lulu nggak mungkin lukain tanganku. Dia lagi tes aku, jangan menghindar. Dia tak menghindar. Apa dia benar-benar tak bisa lihat? Mungkin aku terlalu pikirkan. Ngomong-ngomong, kakak ipar, dengar-dengar, hari ini dokter datang buat periksa kamu, beda dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Aku juga nggak tahu. Kamu belum tahu? Lulu, kamu tahu kan, mataku nggak bisa lihat. Jadi aku nggak bisa bedain. Apa itu yang dulu, dokter yang itu. Begitu ya, katanya dokter itu baru dipindahkan ke sini. Aku khawatir dia salah periksa, matamu sudah sembuh. Bagaimana kalau aku atur lagi dokter lama periksa kamu? Nggak usah Lulu, terlalu repot. Kakak ipar, kamu kelihatan agak tegang. Lulu, meski mataku nggak bisa lihat, tapi aku nggak mau. Jadi beban kalian, jadi nggak usah repot, datang ke sini. Kakak ipar, apa maksudmu? Kamu bukan beban kok. Kalau bisa bantu kamu, pastikan kondisimu. Aku senang. Sudah diputuskan, aku akan bantu sekarang, hubungi dokter sebelumnya, atur pemeriksaan ulang. Kakak ipar, istirahatlah, biar aku urus semuanya, dokter sebelumnya cek ulang. Kalau dokter lama periksa, aku pasti ketahuan. Harus cari cara kabur.
Mana Guyayan? Dia nggak kabur kan? Tenang saja, aku suruh orang jaga, ada yang jaga di pintu, tapi aku masih ragu matanya. Aku mau cari dokter lagi, nanti aku carikan dokter, biar dokter periksa. Terserah kamu, awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Sudah, aku tutup dulu, aku ke ruang rapat, bahas sebentar soal transfer saham. Nona Zhao, ada masalah? Nyonya Lin kabur? Kenapa bisa begitu? Kami dengar suara dari dalam, ada suara jendela dibuka, saat kami masuk, jendelanya terbuka, Nyonya Lin hilang. Kumpulan pecundang, hal kecil saja tak bisa beres, cepat kejar dia sekarang. Jangan sampai Guyayan lolos, kalau dia kabur, aku akan hubungi Pak Lin, dan pecat kalian. Ya, Kita tertipu lagi olehnya, gedung setinggi ini, mana mungkin dia lompat dan kabur. Pasti masih di rumah sakit. Jaga pintu masuk, yang lain, periksa tiap kamar. iya. Halo, Guyayan kabur, dia tidak buta, matanya sudah sembuh. jangan biarkan dia kabur, blokir rumah sakit, periksa tiap ruangan. Oke, Kamu? Cepat ganti baju, ikut aku. Siapa kamu? Kenapa bantu aku? Nama saya Song Minglang, teman Huowen. Teman Haowen? Sahabat sejak kecil, jadi aku tahu, Huowen sekarang, pasti orang lain yang menyamar. Setelah memeriksa kamu hari ini, setelah cek pencernaan, dia tak mengenaliku. Aku mulai curiga, lalu aku tanya dia, cek matamu, tapi aku dokter penyakit dalam, tak pernah, janji dengan Huowen. Orang itu Lin Hao, dia bunuh Haowen. Tolong bantu aku, kita tangkap dia, bawa ke hukum. Aku tahu, tapi sekarang bukan. Waktu bicara soal itu, mereka sedang memburu kamu. Cepat ganti baju, aku antar kamu, keluar lewat jalur staf. Oke, Ayo, tunggu dulu. Dokter Song, mau kemana? Kok buru-buru? Ada apa? Ada pasien gawat darurat, butuh pertolongan. Kalau tidak ada urusan, kami pergi dulu. Tubuhmu, sepertinya aku pernah lihat. Ini perawat magang kami, perawat magang baru mulai kerja, kamu salah orang. Kalau tidak ada urusan, kami pergi. Begitu ya, mungkin aku salah lihat. Cepat pergi, jangan buang waktu. Guyayan, kamu pikir bisa bohong padaku? Kita lihat saja. akhirnya lolos, berkat kamu, Minglang. lolos baru langkah awal Yayan. Di sana ada bukti yang bisa buktikan Lin Hao membunuh Haowen. Ya, dulu Haowen demi aman, pasang CCTV di rumah. Hal ini, cuma aku dan Haowen tahu. Jadi saat Lin Hao bunuh Haowen di ruang tamu, mungkin terekam, rekaman, ada di komputer ruang kerja. Itu bagus, kalau dapat videonya, kita bisa balas dendam untuk Haowen. Tadi di ruang pemeriksaan, dari tubuh Lin Hao, saya ambil rambutnya. Selanjutnya kita pisah tugas, saya cek DNA, pastikan identitasnya. Kamu cari rekaman CCTV, kopi datanya. Kita kumpul di sini. Oke, Hati-hati, mereka pasti tak tahu. Aku bakal pulang. Sementara aku aman, ayo bertindak cepat. Kakak ipar, kamu benar-benar sudah bisa melihat kabar baik banget, kenapa nggak bilang ke aku dan Hao? Kita kan keluarga.
Tolong Ain. Sayang, Matamu bisa melihat lagi. Sayang, kamu. Maksudnya apa? Aku juga berharap mataku bisa melihat. Tapi setelah cek di RS, dokter bilang tetap sama. Masih pura-pura, kalau matamu belum sembuh, kenapa kau keluar dari rumah sakit? Kenapa masih bisa cegat taksi sendiri? Di rumah sakit sumpek banget, bau disinfektan, bikin aku nggak nyaman, satpam di pintu, galak banget, aku takut sendirian, sayang, aku cuma ingin cepat pulang ke kamu. Guyayan, mungkin dia pura-pura. Tapi sekarang bukan, saat kita bongkar dia. Jangan takut, sayang, yang penting kamu pulang, aku percaya kamu. Padahal jelas, Sayang, kami juga khawatir demi keamananmu, aku belikan asuransi khusus buatmu. Ayo, tanda tangan di sini. Jangan tanda tangan sekarang, mereka pasti tidak akan biarkan aku. Tapi Lin Corp itu, kerja keras Haowen, aku tak bisa. Serahkan ke Lin Hao, harus bagaimana? Sayang, kenapa kamu nggak tanda tangan? Apa? Kamu rasa ada masalah? Tidak mungkin, sayang, aku percaya padamu. Asal aku cepat dapat bukti. Bongkar identitas Lin Hao, perjanjian palsu atas nama Haowen, menipu aku untuk tanda tangan. Itu cuma kertas kosong. Sudah tanda tangan. Sayang, cek dulu, boleh? Baru dapat tanda tangan, langsung mau bunuh aku. Tidak bisa. Harus cari cara tunda dia. Oh iya, sayang. Dulu kamu kasih aku tambang emas itu. Kali ini aku mau balikin semua ke kamu. Tambang emas apa? Iya, kamu lupa? Tambang emas itu waktu kita nikah ulang tahun ketiga. Itu hadiah dari kamu. Tapi sekarang aku begini. Aku nggak butuh lagi. Mending sekarang aku balikin ke kamu. Aku ingat sekarang, lakukan seperti yang kamu bilang, tenang saja. Aku pasti baik sama kamu. Ya, aku percaya kamu. Hal berikutnya, biar aku yang urus, kamu nggak usah khawatir, istirahat dulu. kakakmu pada si buta itu benar-benar rela langsung kasih dia sebuah tambang emas. Tapi sebentar lagi, semua ini akan jadi milik kita. Jadi matanya, Nggak usah peduli. Jaga dia ketat beberapa hari ini, tunggu tambang emas dapat, langsung habisi dia, biar nggak ada masalah lagi. Sayang, hari ini 3 tahun, hari jadi pernikahan kita. Tambang emas ini hadiah dariku untukmu. Semoga cinta kita kuat seperti emas. Semoga kamu selalu bersinar cerah. Apa sih? Siapa coba ulang tahun nikah kasih tambang emas? Kamu nggak serius ya? Tenang aja, sayang. Aku pasti cari bukti dan balas dendam buat kamu. Mereka seharusnya belum sempat bertindak, komputer Haowen, passwordnya masih ulang tahunku. Di komputer Lin Hawen, pasti ada banyak file rahasia, sayang aku nggak tahu password. besok cari orang buat retas, pasti harus ambil data di komputer. Sudah ketemu? Lin Hao jauh lulu, aku pasti takkan ampuni kalian.
Sayang, kenapa kamu di sini? Sayang, tas limited edition yang kau beri tidak ketemu. Sayang, kenapa kamu di ruang kerjaku? Cari tasmu? Ah, ini ruang kerja. Kupikir ini lemari bajuku. Aduh, sayang, tolong cari tasku. Aku suka sekali. Sudah, kalau nggak ketemu ya sudahlah. Cuma tas aja kan. Besok aku belikan yang baru. Tapi itu beda arti. Itu hadiah ulang tahun darimu? Oke, aku ngerti. Biar aku bantu cari. Tunggu. Kenapa komputernya panas? Sayang, jangan-jangan kamu ubah data di komputerku, iya kan? Mana aku tahu, password komputermu mana mungkin bisa berubah isi di dalamnya? Passwordnya ulang tahunmu, kamu nggak tahu. Gimana dia tahu passwordnya? Itu ulang tahunku. Salah. Hawen nggak mungkin bilang ke Lin Hao. Dia pasti lagi tes aku. Sayang, password. Kamu nggak pernah kasih tahu aku. Kamu cuma bilang di komputer ada file rahasia perusahaan. Selalu larang aku sentuh. Oh, mungkin aku salah ingat. Sudah malam, cepat istirahat. Kamu juga cepat istirahat. Pasti dia nemu sesuatu. Komputer jadi panas, dia kebetulan ada di ruang kerja. Mana mungkin, kok bisa kebetulan begini? Iya, tak bisa tunggu lagi. Aku nggak mau tambang emas. Malam ini bunuh dia. Mereka pasti curiga aku. Aku harus pergi sekarang. Sayang, sudah tidur? Dia lari kejar cepat. Kesini kejar. Guyayan, aku lihat kamu tak bisa lari. Lalu dia di sana. Ikut aku? Minglang, kenapa kamu di sini? Aku tunggu kamu di luar RS, kamu nggak datang, aku kira kamu kenapa-kenapa. Udah telat, cepat sembunyi. Baru saja dia di sini, mana orangnya? Guyayan, jangan sembunyi. Aku temukan kamu. Tak ada di sini. Mungkin dia lari ke depan, kejar terus. Ayo, nggak bisa di sini, mobilku di depan. Dasar perempuan jalang, dia lari kemana? Minglang, sudah malam, ngapain di sini? Rumahku dekat sini, baru mau lembur di kantor. Kalian kenapa? Oh, tak apa. Ada pencuri masuk rumah, beberapa dokumen rahasia dicuri, aku cari dengan tim. Oh gitu, saya nggak ganggu, kalian lagi tangkap maling, saya duluan. Tunggu, Kenapa? Ada lagi. Minglang, aku mau periksa mobilmu. Hawen, maksudmu apa? Kamu curiga aku nyuri dokumenmu? Aku khawatir si pencuri itu sembunyi di mobilmu. Ini juga demi keamananmu. Apa? Jangan-jangan di mobilmu benar ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Jujur saja, kami sudah lapor polisi. Kalau tak mau diperiksa, kamu tak bisa keluar? Silakan geledah. Gimana, boleh pergi sekarang? Maaf,
Udah telat, cepat masuk mobil. Tak bisa pergi naik mobil, pintu keluar pasti ditutup. Aku tahu jalan kecil, ikut aku. Oke. Minglang, Baru saja aku dapat info, Lin Hao akan adakan rapat pemegang saham, umumkan perubahan kepemilikan. Kita harus cari cara untuk menahannya. Lin Hao sudah dapatkan surat pengalihan saham yang kutandatangani. Kalau pemegang saham tertipu lagi, mengira dia Haowen, grup Lin bakal, tidak bisa. Aku belum sempat dapatkan bukti. Minglang, antar aku pulang. Aku antar kamu pulang. Tidak bisa, terlalu bahaya. Aku tak bisa antar kamu pulang. Sudah terlambat, Minglang. Aku tak bisa diam saja lihat Lin Hao merebut segala milik Haowen. Oke, kamu ke villa ambil bukti, aku ke kantor tahan dia. Minglang, terima kasih. Haowen teman masa kecilku, aku pasti balas dendam untuk dia. Ayo. Para direktur, kumpulkan kalian hari ini karena ada perubahan saham penting. Istriku Guyayan, karena masalah kesehatan, secara sukarela menyerahkan semua saham grup Lin kepada saya. Jadi dia jadi ketua dewan? Selamat ya. Saya tidak setuju. Karena tak ada yang keberatan, Saya tidak setuju. Dr. Song, ini rapat saham grup Lin, rapat kepemilikan saham, kamu orang luar, apa hakmu menolak? Benar Pak ini, silakan keluar cepat. Tenang, aku pada kalian. Soal grup Lin, tidak tertarik. Aku di sini mau bongkar dia. Dia bukan Lin Haowen, tapi adiknya Lin Haowen, Lin Hao. Ngaco ini bukan tempatmu buat ribut. Berani bilang, kamu tidak sendiri, bunuh kakakmu. Lalu pakai nama dia, berani bilang kamu tidak. Ambil untung grup Lin. Pak Lin memang punya saudara kembar. Jangan-jangan semua yang dia bilang benar. Iya, saya lihat Pak Lin tidak mirip yang dulu. Song Minglang, aku tak tahu kenapa kau memfitnahku, tapi kau bilang terus, aku bukan Lin Haowen. Ada bukti tidak? Betul Pak ini, ada bukti. Bukti. Lin Hao, ini DNA kamu, laporan tes kamu, bukan Lin Haowen. Dr. Song, laporan ini sudah kamu baca teliti, baca saja untuk semua. Lin Hao, kamu benar-benar tidak percaya sebelum lihat buktinya. Menurut hasil tes, sampel yang diuji dari Tuan Lin Haowen cocok dengan DNA-nya, mendukung identitas yang sama. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Saya jelas. Tak terduga, ya, direktur kalian juga orangku. Yang kamu dapatkan dari awal, itu laporan palsu. Lin Hao dasar jahat. Dr. Song, ada lagi yang mau dibela? Fitnah, ini fitnah terang-terangan. Nyaris aku percaya. Iya, lapor polisi, tangkap orang yang fitnah Pak Lin, tangkap dia. Seseorang usir dia sekarang, kita lanjut rapat. Lepaskan aku, Yayan. Aku tak tahan lagi, cepatlah. Kakak ipar, aku sudah lama menunggu. Lulu, tenanglah, mari bicara baik-baik. Kakak ipar, kamu sedang memohon padaku. Tak disangka, kakak ipar yang terpandang juga bisa merendah memohon padaku hari ini. Lulu, kamu lakukan ini hanya demi uang. Perhiasan milikku, juga tambang emas, akan kuberikan padamu. Guyayan, kau kira aku bodoh, kenapa aku harus percaya padamu? Haowen sudah tiada. Aku tahu tak bisa lawan kalian. Aku cuma ingin selamat. Lin Hao bahkan berani bunuh kakaknya sendiri. Orang seperti itu, kamu yakin bisa percaya dia? Maksudmu apa?
Aku cuma mau selamat, emasnya buat kamu, cukup buatmu, hidup nyaman sampai tua, lebih baik daripada ikut Lin Hao harus jalani hidup bergantung sama orang lain. Benar kan? Melepaskanmu? Benarkah kau bisa beri aku semua tambang emas? Tentu kamu suka banget cincin berlian ini kan? Kenapa tidak bilang dari awal? Kan lebih mudah. Kalau begitu, Kami menerima laporan polisi. Ada orang di sini diduga pencemaran nama baik dan mengganggu ketertiban umum. Pak Inspektur, dialah orangnya, fitnah aku bunuh saudara kandung, rebut harta keluarga, nama baikku rusak berat, juga bisnis perusahaan, tolonglah bela aku, ya. Pak Inspektur, saya tidak memfitnah dia. Dia benar-benar Lin Hao. Dia bunuh kakaknya Lin Haowen. Tolong selidiki. Investigasi bisa, saya bersih, tak takut fitnah. Kamu terus bilang, aku pembunuh, aku penipu, selain laporan, yang asalnya tak jelas, hasil pemeriksaan itu. Apalagi, ada bukti lain. Aku. Kalau tak ada bukti, itu fitnah, itu pencemaran nama baik. Tuan Song, jika kamu tak punya bukti kuat, hanya mengandalkan laporan identifikasi yang kontroversial, sulit bagi kami untuk memproses kasusnya, dan kami minta kamu pulang bantu penyelidikan tentang kamu diduga pencemaran nama baik. Tunggu. Aku punya bukti. Tunggu. Aku punya bukti. kalau begitu, Berhasil? Bukankah itu istrinya Pak Lin? Kenapa dia datang? Ya. Barusan Pak Lin bilang, karena alasan kesehatan, maka sahamnya dialihkan ke Pak Lin. Sekarang, Bu Lin, tidak ada masalah. Jangan-jangan Pak Lin benar bermasalah. Pak Inspektur, mereka berdua pencuri, diam-diam bersenang-senang, aku yang memergoki. Jadi mereka memalsukan bukti ini, mau merebut aset grup Lin kami, tolong bela aku, tegakkan keadilan. Lin Hao, semoga nanti, setelah lihat buktinya, kamu masih bisa tetap sombong seperti sekarang. Apa dia benar-benar menemukan bukti? Tak mungkin, semua sudah rapi. Inspektur, ini ruang tamu rumah saya, hari kejadian, rekaman CCTV lengkap, semua terekam jelas di sini. Suami saya, Lin Haowen, dibunuh, seluruh prosesnya, saya minta diputar di depan umum. Bisa, asal buktinya valid, kami pasti akan bertindak sesuai hukum. Di sini, bukan hanya dia membunuh suami saya, Lin Haowen, seluruh prosesnya. Ada juga dia dan Zhao Lulu mengurus jenazah setelahnya dan memaksa saya tanda tangan, perjanjian saham, semuanya. Jahat kamu jahat sampai bunuh kakak sendiri. Kita ternyata tertipu lama olehmu. Pak Inspektur, cepat tangkap pembunuhnya. Tidak, aku Lin Haowen, direktur grup Lin. Siapa berani tangkap aku? Lin Hao, kamu diduga pembunuhan sengaja. Kami resmi menangkapmu. Tidak, kalian tak bisa tangkap aku. Aku ketua Lin Group, kalian tak bisa tangkap aku. Lin Hao, kamu takkan pernah jadi Haowen? Guyayan, kau wanita ini, jadi hantu pun, takkan maafkanmu. Itu Lin Haowen. Lin Haowen pantas mati, semua anak orang tua. Kenapa rumah? Hanya buat dia. Aku akan rebut kembali, semua milikku, lepaskan aku, semua milikku. Sekarang membacakan putusan perkara ini, terdakwa Lin Hao terbukti pembunuhan berencana, cara sangat kejam, kasus berat, dihukum mati, hak politik dicabut seumur hidup, terdakwa Zhao Lulu, terbukti pembunuhan berencana, dihukum penjara seumur hidup, hak politik dicabut seumur hidup. Suamiku. Kamu lihat kan, aku berhasil. Akhirnya aku
Aku balas dendam untukmu?